Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ulinuha dari kelas Startup A dengan NIM 2206051100075. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pitch deck. Pitch deck dalam dunia bisnis merupakan sebuah presentasi singkat yang dimana menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnis atau menjelaskan seperti apa produk kita kepada calon investor dan membuat mereka tertarik memberikan pendanaan untuk bisnis kita. Pitch deck sendiri biasanya dibuat menggunakan berbagai macam tools, diantaranya seperti Canva, Prezi, Figma, dan sebagainya. Pitch deck juga bisa digunakan saat bertemu dengan perusahaan lain untuk bekerja sama atau orang yang akan menjadi calon CEO founder. Di dalam pitch deck sendiri, saya jabarkan menjadi beberapa peta. Yang pertama, investor pitch, di mana pitching yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan investor untuk bisnis yang dipresentasikan. Yang kedua, sales pitch, menyasar calon pelanggan potensial dengan menjabarkan kelebihan dari produk kita, manfaat ke produk kita yang akan ditawarkan kepada calon investor. Yang ketiga, product pitch. Product pitch sendiri berfokus pada produk dan fitur-fitur yang akan ditawarkan. Yang keempat, workplace pitch. Pitching yang menjadi tangga untuk meningkatkan karir, digunakan untuk menyampaikan ide-ide, meningkatkan profit perusahaan, meningkatkan pengalaman kerjasama karyawan. Yang terakhir, job pitch, di mana pitching yang bertujuan agar kita diterima dalam pekerjaan tertentu. Jenis pitch ini dapat dilakukan saat melakukan networking dalam rangka membangun koneksi profesional. Nah, bagian apa yang harus ada dalam presentasi pitch deck sendiri? Bagian ini merupakan pengantar dari bisnis kita agar membuat investor terkesan saat baru pertama kali bertemu dengan kita. Untuk itu, di bagian ini penting untuk mengenalkan bisnis kita serta bidangnya secara singkat dan juga jelas, baik bisnis yang baru dibentuk maupun sudah dikenal masyarakat luas. Supaya pitch deck terlihat menarik di mata investor, penting untuk menambahkan elemen visual. Pada bagian ini disarankan mencantumkan seperti info kontak bisnis atau eh, rencana bisnis ke depannya dan ucapan terima kasih atau ucapan ajakan lainnya. Nah, di sini bagian-bagian penting yang harus dicantumkan dalam presentasi pitch deck bisnis kita. Yang pertama, pastinya judul. Judul dibuat dengan seringkas mungkin dan sejelas mungkin. Hindari terlalu banyak ornamen yang dapat mengganggu slide utamanya. Yang kedua, isu atau latar belakang lahirnya bisnis kita. Menuliskan isu yang mendasari dari ide bisnis kita. Pastikan isu tersebut relevan dan juga memiliki urgensi yang tinggi. Yang ketiga, nilai jual perusahaan. Setiap kegiatan bisnis memiliki nilai jual yang patut diperhitungkan. Contohnya, kemampuan untuk menghadirkan nilai jual yang tinggi. Yakinkan pendengar atau calon investor tentang nilai jual pada bisnis Anda. Yang keempat, permintaan pasar. Pitch deck adalah penjelasan mengenai potensi pasar. Jika sudah menjabarkan mengenai isu yang mendasari pendirian perusahaan serta nilai jual, maka pendengar atau calon mitra bisnis harus tahu seberapa besar permintaan pasar terhadap produk dari perusahaan.
Yang kelima, rencana marketing produk. Langkah untuk membuat pitch deck meliputi strategi pemasaran oleh perusahaan serta dana yang akan dianggarkan. Yang keenam, model bisnis yang akan dikembangkan. Model bisnis juga perlu diketahui dan disepakati sedari awal agar tidak timbul kesalahpahaman di kemudian harinya. Presentasi model bisnis yang sesuai dengan skala perusahaan. Yang ketujuh, analisis persaingan bisnis. Bila telah mengetahui besaran permintaan konsumen, maka penting bagi sebuah perusahaan melakukan positioning. Contoh pitch deck yang baik memuat analisis persaingan bisnis untuk mengetahui bagaimana sih interaksi antara produsen dan konsumen di dalam pasar dengan banyak produsen lainnya. Yang kedelapan, tata kelola tim yang baik. Tim pada pitch deck adalah jantung utama dari bisnis kita. Harus ada rancangan awal tentang bagaimana sebuah tim bekerja dan hal mendetail lainnya. Yang kesembilan, estimasi kondisi finansial. Perkiraan ini tidak kalah penting sebab umumnya pitch deck adalah sebuah presentasi untuk menarik minat para investor. Sehingga upayakan ada estimasi keuangan agar lebih meyakinkan. Dan yang terakhir, apa yang telah dilakukan, serta apa yang akan dilakukan jika mendapatkan pendanaan dari investor. Tentunya menggunakan dana untuk memperluas jangkauan pasar melalui promosi di berbagai media, baik secara fisik, event atau pameran, maupun digital dari media sosial dan sebagainya. Nah, tiga hal yang harus diperhatikan agar pitch deck potensi untuk menarik calon investor. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, meyakinkan. Dan yang ketiga, memiliki tujuan yang realistis untuk dijalankan ke depannya. Selanjutnya, 11 kunci penting untuk menarik para investor. Investor itu mempelajari pitch deck startup kamu dengan waktu yang singkat, sehingga disarankan bagi pebisnis untuk membuat dokumen dengan maksimal 10 slide. Dengan jumlah slide yang sedikit, pebisnis perlu mengambil beberapa informasi penting secara singkat yang perlu diketahui oleh investor. Jika informasi disusun secara berlebihan dan terdapat poin yang kurang begitu penting, semakin kecil investor untuk bertanya lebih lanjut mengenai startup kamu. Ditambah lagi, mereka merasa waktu terbuang sia-sia. Nah, 11 kuncinya sebagai berikut. Yang pertama, introduction. Bagian ini merupakan pengantar dari startup kamu agar membuat investor terkesan saat baru pertama kali bertemu. Untuk itu, di bagian ini penting untuk mengenalkan startup kamu serta bidangnya secara singkat dan jelas. Baik startup yang baru dibentuk maupun startup yang sudah dibentuk. Yang kedua, problem. Sebentar. Di mana slide ini untuk menceritakan satu masalah masyarakat yang startup kamu temui. Bisa juga diceritakan solusi yang masyarakat biasa gunakan. Akan tetapi, startup kamu menilai cara tersebut belum sepenuhnya efektif. Intinya, investor akan terpukau dengan masalah yang dijelaskan secara nyata dan didukung oleh data yang kuat. Yang ketiga, solusi. Dalam menyelesaikan masalah, pasti ada solusinya. Setelah sebuah masalah dipaparkan sebelumnya, tunjukkan bahwa startup kamu bisa memberi solusi sederhana dengan mempresentasikan keunikan dari produk bisnismu dibanding produk bisnis lain. Perlu diingat, kalau startup kamu ingin mendapat pendanaan, produk bisnis harus terukur, yang berarti potensi untuk dikembangkan tanpa kesulitan di kedepannya. Yang keempat, market. Salah satu alasan umum investor melakukan investasi ke startup karena sifat bisnisnya yang inovatif.
Artinya, semakin startup berkembang, semakin banyak keuntungan, semakin besar nilai investasi yang dihasilkan. Sehingga startup dalam mempresentasikan pitch deck wajib meyakinkan investor bahwa proyeknya itu bernilai tinggi dan investor layak menanamkan modal di sana. Selanjutnya yang kelima, produk. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikan produk kalian lebih rinci mengenai solusi dan penyelesaian masalah saat presentasinya dari produk yang kita bawa. Dalam presentasi produk ada dua alternatif yang biasa startup lakukan, di antaranya demo dengan memperlihatkan cara kerja produknya atau menampilkan layout maupun prototipe ke dalam slide presentasi kita. Yang keenam, validasi. Baik startup baru maupun yang sudah jaya atau berjalan, pengembangan produk itu nggak langsung berhasil. Pasti ada beberapa kali kegagalan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tujuan dari adanya bagian ini adalah untuk meyakinkan para investor bahwa produk kita itu benar-benar dikembangkan dengan baik, dengan membuktikan beberapa kali percobaan dalam mengembangkan produk sampai benar-benar berfungsi baik dalam menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, tip. Di dalam slide presentasi pitch deck, tim ini memperjelas ke investor sebelum eh, sebaiknya tim memiliki suatu. Slide ini mengenalkan tim di dalam bisnis kita, dan bagian ini juga memperjelas investor untuk menilai keterampilan tim dari masing-masing perannya. Sebelum benar-benar maju saat presentasi, sebaiknya tim memiliki satu mentor di startup agar mereka bisa bermaju lebih baik dalam memasarkan produk dan juga berbagai macam strategi yang diberikan. Yang kedelapan, kompetisi, di mana ada banyak produk yang serupa dengan keluaran startup kamu. Tentunya, masing-masing produk memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Maka dari itu, bagian ini penting untuk disertakan dalam pitch deck, sertakan beberapa kompetitor produk yang serupa, kemudian bandingkanlah kompetitor tersebut dengan keunikan produk startup kamu. Yang kesembilan, finansial. Investor butuh informasi yang jelas dan detail soal keuangan startup kamu dalam mengembangkan produk sampai dipasarkan secara luas. Mereka juga ingin melihat rencana keuangan startup kamu dalam 3 sampai 5 ke depan. 3 sampai 5 tahun ke depan. Berdasarkan tabel keuangan yang dibuat dalam slide presentasinya nanti, investor turut menilai dan mempertimbangkan apakah memberi dana ke startup kamu itu layak atau tidak. Yang ke-10, DAS. Dalam pitch deck, bagian DAS ini merupakan inti dari pertemuan antara startup dengan investor atau bisa disebut dengan negosiasi. Setelah memaparkan rincian keuangan sebelumnya, saatnya startup menjelaskan berapa dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek besar ini. Pastinya akan ada negosiasi antara startup dengan investor. Yang terakhir, additional slide atau slide tambahan. Biasanya ada beberapa bagian, di antaranya exit strategi, yaitu strategi yang dilakukan oleh investor untuk keluar dari investasi jika startup mengalami kerugian dengan cara mencairkan saham menjadi uang. Yang kedua, strategi partnership, yaitu strategi yang startup kamu rancang untuk membentuk kepercayaan investor atau mitra dalam kerjasama. Dan yang terakhir, bisnis model.
dengan memberikan gambaran bagaimana startup kamu akan menghasilkan uang di awal proyek saat sudah berjalan. Selanjutnya, cara melakukan pitching dengan baik. Yang pertama, ketahui siapa audiens kita. Yang kedua, persiapkan pitch deck dengan baik. Yang ketiga, jelaskan produk dan layanan kita. Yang keempat, kelola waktu dan siapkan presentasi yang menarik. Yang kelima, jelaskan mengenai detail peluang bisnis dari produk kita. Dan yang terakhir, rincian budget dan kebutuhannya. Nah, di sini saya sertakan contoh pitch deck yang saya ambil dari internet, di mana tentunya harus ada judul, permasalahan, solusi yang akan kita pamerkan, terus besaran pasarnya, kemudian produk apa yang akan kita jual, modal bisnisnya seberapa, rencana pemasarannya seperti apa, analisis kompetitornya bagaimana, apakah sudah ada, atau produk kita yang baru muncul pertama kali. Terus timnya itu ada berapa dan peran masing-masingnya apa, dan yang terakhir modal keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.